Maka perbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk berdiskusi mengenai ekonomi Islam dan filantropi Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembicara pertama kita, yaitu ada Teh Remita. Teh, saya mau bertanya, apa sih arti kesejahteraan itu? Dan bagaimana Islam memandang kesejahteraan itu? Mangga Teh dijawab. Untuk waktu dan tempatnya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Rini. Jadi, para ahli mengartikan kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana keamanan, kenyamanan, dan kebutuhan seorang individu terpenuhi. Adapun kebutuhan tersebut terdiri dari 3 tingkatan seperti yang kita ketahui, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, di mana kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan. Namun dalam Islam, seorang individu dikatakan sejahtera apabila 5 aspek dalam kehidupannya terjaga atau terpenuhi, di mana 5 aspek tersebut adalah agama, akhlak, harta, jiwa, dan keturunan. Jika 5 aspek tersebut sudah terjaga, maka individu tersebut dikatakan sejahtera. Ini sesuai dengan penerapan ekonomi Islam, di mana dalam ekonomi Islam itu menganut 3 fondasi, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Jadi dalam ekonomi Islam, umat Islam percaya bahwa harta yang mereka miliki saat ini itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mengapa dalam ekonomi Islam kita diajarkan untuk saling memberi, di mana ada seperti yang kita ketahui ada zakat, infak, sedekah, dan kegiatan-kegiatan ekonomi sosial lainnya yang dapat membantu orang yang berkekurangan. Ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, di mana dalam ekonomi kapitalis banyak sekali masyarakat yang kurang mampu merasa terinjak-injak dan terdiskriminasi karena perbedaan ekonomi yang sangat timpang. Dan dalam ekonomi sosialis, pemerintah menzolimi ekonomi rakyatnya sendiri. Dalam ekonomi Islam tidak diajarkan seperti itu, karena dalam ekonomi Islam itu benar-benar berfokus pada 2, yaitu dunia dan akhirat. Jadi kita diajarkan untuk berusaha sekeras mungkin baik di dunia dan di akhirat dengan cara bekerja keras, beribadah, dan memberi kepada sama-sama. Inilah mengapa pada zaman Rasulullah SAW kemiskinan berhasil dituntaskan dengan berbagai macam aksi sosial yang mana telah disebutkan sebelumnya dengan penerapan infak, sedekah, dan zakat. Seperti itu. Terima kasih kepada Teh Remita yang telah memaparkan tentang apa arti dari kesejahteraan. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembicara yang kedua, yaitu ada Teh Dian. Teh, saya mau bertanya, apa yang bisa dilakukan umat Islam agar kesejahteraan itu bisa terwujud? Mangga Teh dijawab. Waktu dan tempatnya saya persilahkan.
Kita sebagai masyarakat muslim perlu mengikuti sunnatullah, begitupun dengan kegiatan ekonomi. Karena selain mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Rasul, kita pun dapat dijauhkan dari kezaliman kegiatan ekonomi yang diciptakan oleh kaum kapitalis. Selain itu, kita pun sebagai masyarakat muslim perlu mengikuti filantropi Islam. Selain bersedekah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun dapat berbagi kepada sesama. Terima kasih kepada Teh Dian yang telah memaparkan tentang apa yang bisa dilakukan umat Islam agar kesejahteraan itu bisa terwujud. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembicara yang ketiga, yaitu ada Kang Mahesa. Kang, saya mau bertanya, apa sih artinya filantropi dalam Islam dan seperti apa sih filantropi itu? Mangga Kang dijawab. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tafaqihuna biha fid din wa ala alihi washabbihi. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Rini yang telah memberikan waktu dan tempat untuk saya berbicara tentang filantropi Islam. Dalam Islam memiliki beberapa istilah untuk menamai filantropi ini. Yang pertama ada al-i'ta al-ijtima, pemberian sosial, al-tafakkur al-insan, solidaritas kemanusiaan, as-sadaqah atau sodakoh, dan filantropi ini dalam Islam memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu ada wakaf, zakat, sodakoh, infak, hibah, dan hadiah. Kita akan membahas tentang yang namanya zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua. Pertama itu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah sering kita lakukan di bulan Ramadan, besarannya sekitar 3,5 liter bahan pokok. Nah, untuk zakat mal ini memiliki beberapa cabang atau memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama, zakat harta, zakat profesi, zakat saham, zakat perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk besaran dari zakat mal ini sekitar 2,5% dari harta yang kita miliki. Nah, zakat mal ini memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi atau syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harta harus dimiliki sendiri. Yang kedua itu bertambah dan berkurang. Yang ketiga lebih dari kebutuhan pokok. Yang keempat itu bebas dari yang namanya hutang. Yang kelima itu cukup nisab. Nisab itu adalah besaran dari hartanya. Jadi nisab untuk zakat ini sekitar 85 gram emas. Nah, untuk yang terakhir cukup atau si harta tersebut diam selama 1 tahun. Contohnya, Bapak Andi memiliki harta sebesar 100 juta. Nah, harga emas pada saat itu sekitar 622.000 rupiah. Nah, kita kalikan saja 622.000 rupiah dikali 85 gram emas sama dengan 52.870.000 rupiah. Nah, harta Bapak Andi kan 100 juta. Oleh karena itu telah melebihi dari nisab tersebut. Oleh karena itu Bapak Andi wajib harus membayar zakat. Zakat Bapak Andi itu seberapa? 2,5% aja dikali 100 juta sama dengan 2.500.000. Nah, di Indonesia memiliki beberapa lembaga atau organisasi atau perkumpulan untuk filantropi ini, untuk menampung zakat-zakat dari masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Basnas, Laz Al-Bunyan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari filantropi Islam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Mahesa yang telah memaparkan tentang apa itu filantropi Islam. Terima kasih kepada Teh Remeita, Teh Dian, dan Kang Mahesa atas penyampaian materinya.
Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya bila kita saling berbagi, indahnya jika manusia saling memberi. Karena salah satu amal yang gak putus jika kita mati adalah sedekah jariyah.